Konnichiwa, teman-teman. Ketemu lagi di materi tata bahasa kita. Nah, di materi tata bahasa yang sekarang nih, saya akan membahas tentang pola kalimat yang menyatakan beri terima dalam bahasa Jepang. Beri terima di sini maksudnya adalah pola kalimat yang kita bisa pakai ketika kita ingin mengungkapkan aktivitas saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain atau saat kita menerima aktivitas atau menerima perlakuan dari orang lain. Oke, pertama nih, saya akan membahas dulu untuk mengenai pola kalimat yang menyatakan beri atau memberi atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Pola kalimatnya seperti apa ya? Oke, sudah kelihatan di sini? Oke, sudah kelihatan di sini ya. Nah, jadi pola kalimat yang pertama di materi pola kalimat beri terima ini adalah pola kalimat yang beri dulu nih, yang memberi dulu atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, ketika kita ingin membuat pola kalimat yang menyatakan bahwa kita melakukan sesuatu untuk orang lain, maka pola kalimatnya adalah sebagai berikut. Watashi wa, saya, orang ni. Nah, orang yang ini itu adalah orang yang kita jadikan sasaran. Kita melakukan sesuatu untuk siapa sih? Nah, siapa aja adalah orang yang ini. Kemudian diikuti oleh partikel ni. Partikel ni di sini memiliki arti kepada atau terhadap. Oke, memiliki arti kepada atau terhadap. Baru kemudian diikuti dengan objeknya, kalau ada objeknya. Dan terakhir diikuti oleh kata kerja ini. Nah, untuk sampai di pelajaran yang ini, jadi kata kerja apa aja sih yang bisa kita pakai untuk digunakan dalam pola kalimat beri ini atau melakukan sesuatu untuk orang lain? Ada berapa nih? Ada 6 kata kerja, yaitu pertama ada agemas. Agemas artinya memberi. Lalu ada kashimas. Kashimas artinya meminjamkan. Lalu ada oshiemas. Oshiemas artinya mengajarkan. Kemudian ada kakimas, menulis atau menuliskan. Lalu ada okurimas, mengantarkan atau mengirimkan atau mengirim. Dan terakhir ada kakemas. Kakemas di sini biasanya diikuti oleh objek denwa. Kakemas ini artinya sebetulnya menggantung. Tapi kalau dalam pola kalimat beri ini selalu dia berpasangan dengan denwa. Denwa kakemas ini satu kesatuan, artinya adalah menolong. Oke. Pertama kita lihat dulu penjelasannya. Nah, jadi pola kalimat ini kita pakai saat kita yang menyatakan saya menyerahkan atau melakukan sesuatu loh untuk orang lain. Ini pola kalimat ini digunakan ketika seperti itu atau untuk dalam keadaan seperti itu. Jadi saat kita mau cerita-cerita, ini agak riak sih sebenarnya, agak-agak pamer gitu. Jadi menceritakan bahwa saya sudah melakukan sesuatu untuk orang lain loh, saya sudah menyerahkan sesuatu untuk orang lain loh, seperti itu. Jadi pola kalimat ini dipakai. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa partikel ni untuk di pola kalimat beri ini artinya adalah kepada atau terhadap. Oke, gimana? Sudah cukup paham untuk pola kalimatnya? Untuk lebih jelas, kita bisa lihat contoh kalimat ini berikutnya. Oke, berikutnya nih. Untuk pola kalimat yang tadi ya, yang watashi wa, orang ni, objek o, kata kerja mas. Jadi ketika kita menceritakan bahwa kita sudah melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk orang lain, contoh kalimat seperti apa? Ya, di sini ada mas-mas bawa bunga. Ceritanya si mas-mas ini watashi wa, mas-mas ini ria, nggak ria ya. Mas-mas ini cerita bahwa watashi wa kanojo ni hana o agemashita. Saya, yang jadi subjeknya saya. Jadi saya memberi ya, kanojo ni, kepada kanojo itu masih ingat pacar perempuan. Hanao agemashita. Tadi agemashita masih ingat artinya apa? Oke, betul sekali, memberikan. Jadi kalimat ini kalau kita terjemahkan, saya memberi bunga kepada pacar. Ya, menerjemahkan seperti itu ya. Saya memberikan bunga kepada pacar. Jadi kata kerja yang dipakai ini adalah agemas. Siapa yang memberi? Watashi. Siapa yang menerima? Kanojo. Jadi untuk contoh kalimat yang pertama. Oke, kalau misalnya kita mau nanya, misalnya kita ngelihat si mas kacamataan ini udah bawa bunga, terus kita mau nanya, dia cerita, oh iya nih saya mau memberikan ke pacar saya. Sekali lagi nanya misalnya, kanojo ni nani o agemashita ka? Mau kasih apa ke pacar? Nah, kalau menanyakan objeknya, maka yang ditanyakan adalah nani o agemashita ka? Jawabannya adalah hana o agemashita.
Nah, kalau misalnya kita tahu barangnya itu bunga, tapi kita belum tahu dikasih ke siapa, terus kita pengen tahu mau dikasih siapa nih, maka pertanyaannya bisa pakai ini. Dare ni hanao agemashita ka? Memberikan bunga kepada siapa? Maka jawabannya adalah kanojo ni hanao agemashita. Memberikan bunga kepada pacar. Ini adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan pola kalimat beri. Nah, jadi kuncinya adalah menghafal tadi ya, menghafal 6 kata kerja tadi. Jadi 6 kata kerja itu yang sering dipakai dalam pola kalimat beri atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Oke, apakah sudah bisa lanjut? Apakah pemahaman saya sudah bisa dipahami oleh kalian? Nah, sekarang ini, kalau tadi kan saya sudah menjelaskan pola kalimat yang beri. Nah, ini kan temanya adalah beri terima. Dan sekarang kita maju ke pola kalimat terima. Mana ya? Di tengah aja deh. Oke. Jadi ini untuk pola kalimat yang menerima nih sekarang. Kalau tadi pola kalimat beri, sekarang adalah pola kalimat terima atau menerima. Oke. Kalau tadi kan kalau di pola kalimat beri, subjeknya itu yang melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, kalau di pola kalimat terima ini, subjeknya itu adalah yang dia yang menerima sesuatu atau diberi sesuatu oleh orang lain. Nah, untuk orang yang keduanya ini adalah orang yang memberinya. Jadi sudut pandangnya beda. Sama sih, cuman yang ngebedain ya kata kerjanya doang. Contohnya di sini, watashi wa orang ni. Nah, partikel ni di sini ingat jangan sampai ketukar. Kalau partikel ni di pola kalimat beri tadi itu artinya kepada. Nah, kalau partikel ni di pola kalimat terima ini artinya dari, karena kan saya menerima sesuatu dari orang lain. Jadi orang ni. Nah, partikel ini bisa digantikan pakai partikel kara juga boleh, yang artinya dari, lebih mendekati ya untuk dari, biar gak ketukar sama yang tadi. Kemudian baru diikuti oleh objek kalau misalnya ada objek, dan nah untuk kata kerja yang bisa kita pakai di kalimat terima ini ada 3 kata kerja, yaitu kata kerja moraimasu, menerima dari, kemudian ada karimas artinya meminjam, jadi meminjam dari, dan terakhir ada naraimas artinya belajar dari siapa. Nah, berarti kan subjeknya itu orang yang menerima. Nah, berarti si orang yang menerima ini menerima dari siapa? Dari orang yang kedua ini yang mengikuti partikel. Contohnya nih ya biar nggak pusing. Oke, jadi saya menerima dari orang lain, sekali lagi ya. Kemudian partikel ni di pola kalimat yang ini artinya adalah dari. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh kalimatnya di sini. Oke, kalau tadi sudut pandangnya yang pola kalimat berikan, saya memberi bunga kepada pacar. Nah, kalau sekarang ceritanya si mas-masnya dikasih bunga nih sama anak kecil. Maka kalimatnya jadi pakai pola kalimat yang terima ini, jadinya watashi wa kodomo ni hana o moraimashita. Watashi wa, saya, kodomo ni, ya, siapa yang ngasih? Si anak kecilnya. Jadi kodomo ni hanao, dari anak kecil, hanao, bunga, moraimashita, menerima. Jadi saya menerima bunga dari anak kecil. Ya, jadi ingat partikel di sini dari ya, karena kata kerjanya adalah moraimasu. Oke, lanjut. Misalnya kita mau tanya lagi, kita pengen tahu, oh si mas kacamata ini menerima apa dari anak kecil. Nah, ini kita bisa pakai kata tanya nani o ini. Jadi kodomo ni nani o moraimashita ka? Menerima apa dari anak kecil? Jawabannya adalah hanao moraimashita. Terakhir, kalau mau nanyain menerima sesuatu dari siapa, kita udah tahu barangnya, tapi kita nggak tahu yang ngasihnya siapa, maka bisa pakai pola pertanyaannya ini. Dare ni hanao moraimashita ka? Menerima bunga dari siapa? Di sini masih kodomo jawabannya. Jadi kodomo ni hanao moraimashita. Oke, menerima bunga dari anak-anak. Oke, gimana teman-teman? Tadi saya kasih contohnya beri terima untuk agemas dan moraimas ya, karena kebetulan itu agemas artinya memberi, moraimas artinya menerima. Tapi kata kerja yang tadi udah saya sebutin, yang 6 kata kerja untuk pola kalimat beri dan 3 kata kerja untuk pola kalimat terima, bisa kalian aplikasikan di pola kalimat ini. Jadi tergantung nanti aktivitasnya apa. Sekarang coba latihan dulu. Oke, lihat nih ya. Gambar di sini
Watashi yang pakai baju hijau, Ane itu kakak perempuan ya, Ane yang pakai baju pink. Nah, silakan kalian buat 2 kalimat. Kalimat yang pertama yang pakai kalimat beri, kalimat yang kedua yang pakai kalimat terima. Nah, silakan buat dua-duanya berdasarkan gambar yang ini. Oke, gambar yang ini juga sama, silakan. Ini ada watashi dan ada haha. Silakan buat 2 kalimat beri, 1 kalimat beri dan 1 kalimat terima juga. Dan terakhir, ketutupan. Bentar. Oke, dan terakhir ini dia ngapain ya? Ini ada watashi dan kemudian ada ishihara. Nah, silakan kalian boleh buat 2 kalimat juga. Tadi kalimat beri dan 1 kalimat. Jadi kira-kira mereka ngapain? Kirim email, kata kerjanya apa? Kan ya bisa dibuat berdasarkan pola kalimat. Oke, yang ini juga masih sama, masih banyak ya, banyak banget. Oke, banyak banget latihan untuk di sini. Tadi ini sama, gambar yang ini juga sama antara Gakusei dan Sensei. Mereka lagi ngapain? Silakan buat kalimat beri terima. Yang ini juga sama, buat 2 kalimat. Ini juga 2 kalimat. Silakan coba untuk dibuat. Oke, berikutnya lagi masih untuk untuk pola kalimat beri terima. Nah, untuk pola kalimat beri terima ini kita bisa nambahin keterangan waktu loh. Sama sih sistemnya atau rumusnya kayak kita nambahin keterangan waktu di pola kalimat yang sebelumnya. Jadi tinggal nambahin aja. Kalau keterangan pasti selalu ada di depan. Jadi tinggal taruh aja di depan keterangan waktunya, baru diikuti oleh pola kalimat beri atau pola kalimat terima. Oke, nah kalau keterangan waktu yang pakai angka, pakainya partikel ni. Kemudian kalau misalnya untuk tempat, ini bisa pakai partikel D. Contohnya nih, untuk contoh kalimat pertama ada Kichi no tanjoubi ni hana o agemashita. Partikel ni di sini ingat bukan untuk partikel beri atau terima ya. Jadi ini partikel ni-nya ini untuk keterangan waktu. Tanjoubi ni pada hari ulang tahun. Jadi Kichi no tanjoubi ni pada hari ulang tahun ayah hana o agemashita, memberikan bunga. Ini ayahnya nggak disebutin lagi karena kan ini udah ada kata Kichi no tanjoubi. Oke, berikutnya kalau contoh kalimat yang kedua ada kino. Nah, keterangan waktu, ini kalian lihat kino ini kan keterangan waktu tapi nggak ada jamnya. Jadi kalau nggak ada jam nggak perlu pakai partikel nih. Langsung aja kino. Mio-sang ni denwa o kakemashita. Kemarin menelepon Mio-sang. Oke, jadi ini ni ya, ni-nya beri pola kalimat beri atau pola kalimat kepada. Pola kalimat beri atau pola kalimat menerima kira-kira. Kalau ngelihat dari kata kerjanya, ya betul, kata kerjanya kata kakemashita menelepon. Jadi ini adalah pola kalimat beri atau melakukan sesuatu untuk orang lain. Oke, dan terakhir ada kalimat Daigaku de sensei ni nihongo o naraimasu. Jadi saya, ini kalau subjek yang nggak diceritain, berarti ini tentang saya ya, tentang watashi. Saya, naraimasu artinya belajar, nihongo bahasa Jepang. Saya belajar bahasa Jepang dari sensei di universitas. Seperti itu. Naraimasu berarti ini kata kerjanya kata kerja beri atau kata kerja terima ya? Pola kalimat beri atau pola kalimat terima? Kalau ngelihat dari kata kerja naraimasu. Karena naraimasu ini artinya belajar dari, maka ini adalah pola kalimat terima. Oke, nah siapa tahu kalian penasaran bedanya naraimasu sama benkyoshimasu apa sih? Kan sama-sama belajar kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau benkyoshimasu itu biasanya bisa dipakai buat belajar di kampus, misalnya belajar dengan sensei atau dengan orang lain, atau bisa juga belajar mandiri di rumah, itu bisa pakai benkyoshimasu. Tapi khusus buat naraimasu ini biasanya dipakai untuk keadaan belajar yang kita mempelajari sesuatu dari orang lain gitu. Itu bedanya untuk benkyoshimasu dan naraimasu. Oke, nah sekarang ini kita juga bisa nambahin kata tanya itsu atau dokode. Kalau tadi kan untuk keterangan waktu kita bisa nambahin keterangan waktu, bisa juga keterangan tempat. Nah ini adalah bentuk versi kata tanyanya. Ketika mau nanyain kapan, berarti kita bisa pakai kata tanya itsu. Itsu hana o agemashita ka? Chichi no tanjoubi ni agemashita. Nah seperti itu ya. Jadi nanyain, oh kapan memberikan bunganya? Oh saat ulang tahun ayah. Kemudian yang kedua, kalau mau nanyakan tempat, kayak misalnya nanya, oh kamu belajar bahasa Jepang dari sensei di mana? Nah berarti kita bisa pakai kata tanya dokode. Dokode sensei ni nihongo naraimashita ka? Belajar bahasa Jepang dari sensei di mana? Jawabannya adalah daigaku de moraimasu.
belajar di universitas. Jadi itu bisa menanyakan kata tanya itsu atau dokode juga. Materi penjelasan pola kalimat beri dan terima cukup sampai di situ. Pendek gak sih? Lumayan singkat ya ternyata ya. Kan kalau misalnya kalian bingung, kan sama-sama partikel nih, kok ada yang artinya kepada dan ada yang artinya dari. Cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya gampang banget, dari kata kerjanya aja dilihat. Kalau misalnya kata kerjanya yang masuk ke pola kalimat beri, ya berarti partikel nih itu artinya kepada. Kalau misalnya kata kerjanya itu yang dipakai di pola kalimat terima, berarti itu partikel nya artinya adalah dari. Gitu aja. Oke, sekian untuk materi pola kalimat beri terima kali ini. Jangan lupa saksikan lagi penjelasan pola-pola kalimat lain dari saya untuk materi-materi yang berikutnya. Hai, mata nih.